pagi para pendengar. Di acara kali ini, di acara Bincang Kreatif tanggal 22 Juli 2022, khususnya spesial Hari Anak Nasional, kita kedatangan tamu spesial ya, Lin? Ya bener banget nih, perbincangan kali ini tentang Hari Anak Nasional yang tentunya kita kedatangan tamu spesial dari anak-anak Forum Slawi Ayo, bener gak sih? Iya, bener banget kan. Nah, boleh gak Kita sih? sapa dulu ya. Iya bener Ada banget. siapa aja? Oh iya, halo sebelumnya, selamat pagi buat semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sandi dari Forum Anak Slawi Ayu Kabupaten Tegal. Beserta teman-teman saya di sini ada Okta, ada Silvi, dan ada juga Anissa. Boleh saya hai dong? Saya hai dong. Iya. Hai. Oke, terima kasih. Oke. Iya, kayaknya kalian udah semangat banget ya buat sharing-sharing. Iya, kita pengalaman. semangat banget dong. Buat mengedukasi ya para pendengar, khususnya di Hari Anak Nasional ini. Sebagai pemuda, kita pasti sangat dekat sekali dengan Hari Anak Nasional, dan kita kan masih muda. Tapi sebenarnya kita belum tahu nih, mungkin para pendengar juga belum tahu apa sih itu Han. Boleh dong Kak dijelasin? Oke, jadi buat teman-teman semua, HAN itu adalah Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ini Dia diselenggarakan setiap tahunnya. Hari Anak Nasional itu dibagi ada dua, ada Hari Anak Nasional dan Internasional. Kalau untuk Hari Anak Nasional itu biasanya di setiap negara itu berbeda-beda. Tapi kalau untuk Hari Anak Internasional itu kegiatannya sama. Meskipun emang ada beberapa tanggal juga yang berbeda. Nah, di sini Hari Anak Nasional itu biasanya kita diisi dengan kegiatan, biasanya kegiatan tentang penyuaraan sebenarnya apa sih hak-hak yang perlu kita dapatkan sebagai anak dari orang tua. Terus biasanya kita kita isi dengan beberapa acara kita juga, kayak misalkan acara-acara kunjungan ke sekolah misalkan, terus acara-acara kayak semacam kita memberitahu ke masyarakat sebenarnya apa sih Hari Anak Nasional itu, kayak gitu Kak. Oh gitu ya. Iya. Nah, kalian kan dari Fasa itu sebagai pelopor dan pelopor seorang Iya. anak gitu kan? Iya Kak. Nah, bisa kalian jelasin kapan Fasa didirikan dan apa tujuannya sih Fasa itu, lebih jelasnya lagi? Oh iya, sebenarnya ini kita lebih ke forum anak aja ya, karena forum itu FASA. Jadi sebelumnya forum anak adalah organisasi anak yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di sini tujuannya untuk menjembatani komunikasi anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Nah, tadi pertanyaannya tuh sebenarnya kapan sih didirikannya? Didirikannya itu pada tanggal berapa ya? Saya lupa itu. Juni. Pada bulan Juni, kalau untuk tanggal saya lupa Kak. Tapi untuk forum anak sendiri ini pada awalnya itu namanya bukan forum anak, namanya itu konferensi anak. Konferensi anak. Ya, pada akhirnya diganti menjadi forum anak. Nah, seperti tadi forum anak sendiri ini sebagai jembatan. Jadi mungkin buat teman-teman di sini, mungkin pendengarnya ada yang pelajar juga, mungkin teman-teman tahu di sekolahnya itu ada OSIS. OSIS itu organisasi inter sekolah. Nah, forum anak sendiri ini sama fungsinya atau perannya, cuman bedanya kalau OSIS itu dia menjembatani antara komunikasi siswa dengan sekolah. Tapi kalau misalkan untuk forum anak ini, kita menjembatani anak yang ada di seluruh Indonesia ke pemerintah. Jadi forum anak ini dibagi ada banyak banget Kak. Sebenarnya ada forum anak nasional. Forum anak nasional ini terdiri dari semua forum anak yang ada di seluruh Indonesia. Terus ada juga forum anak provinsi. Forum anak provinsi itu biasanya dia ada kayak seperti pembagiannya gitu. Ada forum anak di provinsi Jawa Tengah, forum provinsi Jawa Timur kayak gitu. Terus ada juga forum anak kabupaten atau kota, atau forum anak daerah. Itu seperti kita FASA. Terus forum anak juga ada nih, seperti kita forum anak, kita sedang kita lagi gencar-gencarnya membentuk forum anak di desa juga. Jadi kita memperluas gitu, ada forum anak desa, forum anak kecamatan, kayak gitu Kak. Berarti peran FASA dalam menjembatani hak-hak anak itu membantu sekali ya, Iya, khususnya di Kabupaten Tegal itu sendiri. Iya Kak. Gitu ya. Jadi Fasa itu berarti sekalian bisa bikin perkembangan gitu buat anak. Nah, kalau Fasa kan tujuannya kayak gitu. Nah, aktivitasnya itu apa aja sih, program-programnya gitu? Mungkin kalau untuk program kita akan kasih ke Mbak Okta aja. Mbak Okta yang akan menjawab, karena kebetulan Mbak Okta ini yang merekap semua program-program kita selama 2 tahun ini ya.
Oke, silakan Dokter. Oke, jadi untuk program forum anak ini sebenarnya banyak ya Kak. Untuk programnya ini banyak dan tentunya sangat mengupayakan untuk teman-teman di Kabupaten Tegal ini dipenuhi hak-haknya. Nah, dari kita sebenarnya dibagi sebagai 5 klaster dan setiap klaster ini punya programnya. Nah, kebetulan kemarin kita nih pencapaian kita membantu teman-teman di panti asuhan untuk mendapatkan haknya untuk membuat kayak akta kelahiran ya Sylvia. Dan juga kita banyak kegiatan juga berkolaborasi dengan OSIS seperti kita bakti sosial, kemudian kita mengunjungi sekolah-sekolah untuk memperkenalkan forum anak dan tentunya hak-hak mereka itu apa saja. Dan kemudian kita juga ada pelaksanaan kegiatan untuk menyerukan nih pencegahan perkawinan anak, dan itu kita juga pernah bekerjasama dengan Ibu Bupati untuk membuat cover jingle dengan Bupati, yaitu jingle Jokain Bocah ya teman. Nah, habis itu kita juga membuat podcast dengan Ibu Kepala Dinas DP3P 2KB, kemudian ada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sawi membahas tentang permasalahan grooming dan lain-lain. Nah, kemudian juga kita ada penyampaian suara anak melalui audiensi dengan Ibu Bupati seperti itu. Berarti setiap kegiatan dan program-program yang ada di FASA itu emang terdukung dari pihak pemerintah itu sendiri ya Kak? Iya, pastinya didukung karena kita juga dinaungi oleh Dinas P3P 2KB. Oke, kita masih ada banyak perbincangan yang akan kita bahas dan sharing-sharing dengan anak-anak FASA setelah yang satu ini. Cep, duh, kenapa sayang? Kita kan mau jalan-jalan. Nanti kita nimbang di posyandu ya. Anak kita kenapa, Bu? Tidak apa-apa, Pak. Ibu mau ke posyandu dulu ya, Pak. Mau nimbang anak kita. Kalau nggak teratur, takut stunting. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Oh, ya udah sana cepetan ke posyandu biar tahu pertumbuhan anak kita. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi, terbataskan akses pelayanan kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi dalam keluarga, air bersih dan sanitasi lingkungan merupakan faktor yang menyebabkan kekurangan gizi kronis atau stunting. Dampak stunting terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif otak, melemahnya kekebalan tubuh, mudah sakit, dan lain-lain. Segera cegah stunting pada anak dengan pola makanan yang bergizi seimbang, edukasi reproduksi dan gizi bagi remaja, calon ibu agar memahami kebutuhan gizi saat hamil, periksa secara rutin saat hamil, pemberian ASI eksklusif 6 bulan, pantau tumbuh kembang bayi di pusat pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan dan air bersih, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Jika kurang jelas, bisa ditanyakan ke ibu-ibu kader dan penyuluh KB yang ada di wilayah Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal. Pak, aku bingung deleng Narika. Dunia mambra-mambra kayak Mardia, kamu hura-hura tok sing manfaate orang genah. Dapan gua apa maning sih, Bu? Wong urip nang dunya ya mau gua ampiran tok, anggere ora panggul lurus seneng-seneng. Ya lah, kok ngerti rikane. Mugane wong urip jare mun mampir tok ya aja mikir senenge bae, Pak. Coba ndelek eling karo sing gawe urip, mangkat umroh mbuh apa diniati ibadah ben oli pahala. Umroh? Iya. Umroh ning Mekah, Bu. Si priben carane? Oli numpake apa Mekah do nemen, Bu? Numpake apa? Sampean kepimen sih? Wong kayong katro temen. Yo gen Pak, melu ibu ben weruh. Maring amanah insanitur sing alamate neng Jalan Ahmad Yani nomor 9 Slawi utawa sebelah kidule lampu merah PLN Slawi.
Benar, Biro Penyelenggara Umroh Haji Plus dan Haji Badal wilayah Tegal, Brebes, Pemalang dan Kota Tegal. Amanah Insanitur, pilihan tepat siap mengantarkan Anda untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Informasi lebih lanjut hubungi Amanah Insanitur Cabang Tegal di Jalan Ahmad Yani nomor 9C Slawi atau 100 meter sebelah selatan lampu merah PLN Slawi, atau Anda bisa hubungi Saudari Sasa di Sekretariat Masjid Agung Slawi. Kontak person hubungi Agung Nugroho, HP 0819 9000 3663 atau 0858 0076 5100 dan Susi WA 0813 2980 3543. Amanah Insanitur mempermudah perjalanan haji Anda. 99.3 Slawi FM, radio informasi dan hiburan. Masih bareng Lina, Olive, dan tentunya teman-teman Fasa. Nah, tadi kan kita bahas tentang pengalaman-pengalaman kalian di Fasa sama program-program kalian. Dan itu ternyata banyak banget dan seru banget kan? Iya, banyak banget. Nah, ada lagi nggak sih tambahan kegiatan kalian? Kayak pernah nggak sih kalian diundang dalam keterlibatan pemerintah gitu loh? Nah, ada, dan ini salah satu kegiatan kita di Hari Anak Internasional, yaitu namanya Kids Takeover. Jadi kita sebagai forum anak, kita sehari nih jadi kepala dinas dan kepala pemerintah. Jadi di Kabupaten Tegal itu ada satu perwakilan yang jadi ibu bupati dan satu menjadi kepala dinas, dan kita itu dipertemukan dalam satu room Zoom se-Jawa Tengah gitu kan. Nah, selain itu kita ada diundang untuk musrenbang, yaitu musyawarah untuk perencanaan pembangunan. Dan ini kita bisa dijelasin nih sama Mas Sandi karena dia yang diundang gitu kan. Boleh? Oke, boleh. Ya, jadi teman-teman sebelumnya seperti yang tadi dibilang, apakah pernah forum anak diundang dalam kegiatan pemerintah gitu? Sebenarnya seperti pada undang-undang terbaru dari pemerintah, bahwasanya anak itu wajib dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintah. Contohnya seperti musrenbang ini. Musrenbang itu adalah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, semacam perencanaan pembangunan daerah. Jadi di situ tuh kita ada beberapa instansi, seperti ada biasanya dari DPR, dari Bupati. Kebetulan kalau saya pribadi diundang atau mewakili dulu di musyawarah perencanaan pembangunan daerah di tingkat wilayah. Saya mewakili Kabupaten Tegal ke provinsi. Jadi dulu kita rapatnya itu membahasnya itu bersama Bapak Gubernur kita dan seluruh anggota DPR biasanya yang ada di seluruh Jawa Tengah. Dan kebetulan itu bertepatan di Brebes itu dulu. Nah, di sana kita kayak membahas sebenarnya kalau musyawarah untuk anak dilibatkan itu sebenarnya lebih ke apa sih hak anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Apa sih fasilitas-fasilitas di setiap kota yang wajib ada. Jadi kan untuk sekarang itu setiap kota dan kabupaten itu fokus untuk memenuhi kota dan kabupaten layak anak. Nah, dengan diadakannya itu, jadi kita setiap kabupaten dan anak itu biasanya melakukan musrenbang juga, dan bahkan ada di Kabupaten Tegal itu kita udah ada namanya musrenbang anak. Jadi kita setiap tahunnya melakukan musrenbang anak bersama dinas, bersama pemerintah juga, tepatnya di bidang Bapeda. Jadi kita di gedung Bapeda kita rapat sebenarnya apa sih yang harus ada di kabupaten ini sebenarnya kayak gitu. Jadi lebih ke pemerintah juga untuk sekarang lebih ke masuk gitu loh ke ranah anak-anak, sebenarnya apa sih yang dimau sama anak-anak kayak gitu loh Kak. Dari tadi kan ngomongin tentang hak-hak anak. Iya. Kalau hak-hak anak itu sendiri apa aja sih hak-hak yang harus terpenuhi gitu? Oh iya, sebenarnya hak anak itu ada banyak banget. Cuman di sini kita kerucutkan menjadi ada 3 ya atau 5? Ada 4 hak anak itu ada 4. Oh, iya. Sebenarnya ada banyak, cuman kita bagi jadi 4. Yang pertama hak hidup, tumbuh kembang, kebebasan, perlindungan. Nah, ada juga partisipasi ya? Iya, Ada partisipasi. Jadi kayak gitu. Jadi seperti hak hidup, anak berhak untuk mendapatkan kehidupan dari orang tua. Hak tumbuh kembang, anak berhak mendapatkan makan gizi yang cukup dari orang tua. Terus hak perlindungan, anak berhak mendapatkan perlindungan di keluarga, di pemerintah, dan di lingkungan masyarakat, dan di sekolah juga gitu. Bahas yang tadi perlindungan anak, kan ada apa sih tanggapan kalian tentang pesan Menteri Perlindungan Anak? Ada mungkin yang bakal disampaikan sama Anissa teman kita.
Boleh Nisa? Halo semuanya. Jadi, Menteri P3A berpesan bahwa beliau meminta anak Indonesia mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masa depan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, itu benar banget nih. Kenapa? Karena generasi Z ini kan bisa dibilang sebagai generasi emas. Banyak kesempatan yang muncul. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Menteri P3A juga berpesan bahwa orang tua untuk memenuhi hak dan perlindungan anak. Anak-anak yang mempersiapkan diri pasti harus memadai dong, kayak difasilitasi, punya ya intinya tuh kayak ada dasarnya gitulah. Jadi hak dan perlindungan anak itu penting banget untuk keberlangsungan persiapan tersebut. Kalau perlindungan anak seperti itu, kalian pernah nggak sih kayak menginspirasi atau pernah melaporkan tentang perlindungan anak itu nggak sih, kayak tentang Kasus-kasus iya, mungkin kasus-kasus yang ada di isu-isu tentang anak itu, mungkin kayak di sekolah ada bullying Iya, atau gimana itu cara mengatasi itu mungkin. Oh iya. Jadi kita tuh pernah beraudiensi dengan bupati, apa yang tadi Kak Okta bilang, dan kita tuh kan menyampaikan aspirasi kan. Di aspirasi itu tuh pasti anak-anak curhat tentang kasus-kasus yang mereka lihat, mereka alami. Banyaklah kasus-kasus yang kita laporin ke pemerintah langsung gitu, dan itu tuh ditindaklanjut ya Kak. Iya. Jadi dengan adanya Forum Anak Nasional ini emang benar-benar melindungi anak, menyuarakan hak-hak anak itu sendiri. Iya, betul banget Kak. Wah, Bu Andin, mau kemana? Mau ke Rojo Tater, Bu. Bareng ibu-ibu PKK. Mau meeting di sana. Emang di Rojo Tater ada meeting room ya? Ada, Bu. Mau indoor atau outdoor. Jadi, meeting sambil rekreasi. Wah, enak ya. Kemarin sekolah anak saya juga ngadain paket wisata edukasi di Rojo Tater. Enak ya, sekarang sudah lengkap. Bener banget Bu, sekarang mau wisata edukasi, mau meeting, atau mau rekreasi bersama keluarga, family, atau siapa aja pas banget kalau di Rojo Tater. Fasilitasnya itu loh Bu, banyak. Udah gitu, tiket masuknya murah. Rojo Tater, destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. Dengan tiket Rp15.000, Anda bisa menikmati berbagai fasilitas seperti mini zoo atau kebun binatang mini, kolam renang, terapi ikan, kereta wisata, pusat oleh-oleh, pusat kuliner, meeting indoor, meeting outdoor, perahu ontel, dan ada juga paket wisata edukasi untuk sekolah dan umum, serta live music setiap Sabtu dan Minggu. Ayo berwisata ke Rojo Tater. Parkirnya luas, hotspot area, suasananya yang asri, teduh di bawah pohon jati. Kapan lagi? Ayo agendakan liburan Anda hanya ke Rojo Tater Bogares Kidul, Pangkah Kabupaten Tegal. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin di jam kerja 8 pagi hingga 4 sore di nomor 0831 1340 4000 atau Facebook Rojo Tater, Instagram Tater/Rojo Tater. Rojo Tater menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan tempat cuci tangan di setiap sudut. Rojo Tater, destinasi wisata aman, nyaman, dan edukatif. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal membuka pelayanan vaksinasi COVID-19 terbuka untuk umum. Layanan vaksinasi COVID-19 yang diberikan meliputi layanan dosis pertama, dosis kedua, dan booster. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 9 pagi hingga jam 3 sore dan istirahat pukul 12 hingga jam 1 siang di gedung PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Syaratnya hanya membawa fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, kartu vaksin dosis kedua atau dosis ketiga atau booster, dan untuk informasi lebih lengkap 9. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
Oke bah, angger pancen teh Golti bener-bener kasih ate nyata. Jajal siki bapak pesen karo sedulur-sedulur kabeh. Para sedulur iki pesen bapak ya. Nek awake begonino lemo utawa lesu, aja kerare nginung bae teh Golti. Levele warna merah. Aja salah. Teh Golti sing asli tersedia na akeh-akeh sing disanan nadio. Nginung bae teh Golti. Sakima, sedo, lemantik, asam urat, nang penyakit liyane. Lah kaya kue sing jenenge wong urip ya ling pinelingan kaya gue mbok nganti salah pilih teh kesehatan. Kue miki jere babae sing bener-bener khasiate nyata ya teh kesehatan Golti. Untuk mendapatkan teh Golti yang asli, perhatikan ciri-ciri berikut. Teh Golti dikemas dalam botol plastik warna merah. Pada bagian atas tutup botol dan bagian bawah botol terdapat 7 huruf timbul bertuliskan GOLDTEA. Dibaca Golti. Hati-hati dengan barang tiruan. Sekali lagi, sebelum Anda membeli, perhatikan ciri-ciri tersebut agar Anda tidak salah memilih. Dapatkan teh Golti di Radio Slawi FM, Jalan Dr. Sutomo, nomor 1B, Komplek Alun-Alun Hagawana, Slawi. Sedulur, ana informasi penting. Masalah darurat? Hubungi saja layanan panggilan darurat call center 112. Bebas pulsa. Layanan ini juga bisa dihubungi di mana saja, bahkan ketika Anda tidak memiliki pulsa maupun saat handphone Anda dalam keadaan terkunci. Layanan 112 dapat dihubungi. Jenis layanan panggilan darurat 112 meliputi layanan ambulan dan kegawat daruratan kesehatan, penanganan kebakaran, penanganan kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dalam rumah tangga, penanganan tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain, kerusuhan, tawuran dan terorisme, penanganan bencana alam seperti pohon tumbang, hewan buas, serangga berbahaya, orang tenggelam, penyelamatan manusia dan lain-lain. Wes pokoknya akhir ana masalah darurat hubungi bae 112 ya. Toli aja ngudulanan no, soale ana sanksi hukume. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. 99.3 Slawi FM, radio informasi dan hiburan. Masih balik lagi dengan Lina, Olive, dan teman-teman Paksa. Tadi kan kita udah bahas gitu ya tentang fasa nasional Di awal tadi kita udah dijelaskan sama Mas Andi kalau Forum Anak Nasional itu ada beberapa tingkatan ya. Jadi ada Forum Anak Nasional dan daerah. Tapi dengan adanya Forum Anak di berbagai daerah, kalian ini pernah nggak sih kayak kayak tadi kan ada musrembang untuk daerah. Kalau dari fase Forum Anak Nasional ke Forum Anak Daerah itu ada nggak sih kayak kalian diskusi tentang program-program atau sharing-sharing tentang itu? Kebetulan ada, dan ini tuh acara tahunan, namanya itu Konferensi Forum Anak, dan KFA ini adalah suatu kegiatan konferensi atau pertemuan yang dilakukan oleh perwakilan Forum Anak di 35 kota dan kabupaten di Jawa Tengah. KFA merupakan acara tahunan yang tadi saya sudah sebutkan yang diselenggarakan oleh Forum Anak Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas Forum Anak untuk menjadi 2P, yaitu pelopor dan pelapor, serta memberikan akses dan ruang untuk anak berpartisipasi, menyampaikan pendapat, serta menyampaikan permasalahan di kota dan kabupatennya, serta kami juga berdiskusi untuk berupaya mengatasi hal tersebut. Berarti bukan hanya menyuarakan hak-hak anak, tapi kalian juga bisa bertemu dengan anak-anak Forum Anak Nasional lainnya ya Kak? Iya, betul sekali. Ya, jadi banyak banget sekali ya pengalaman kalian dan kebermanfaatan Forum Anak buat anak-anak di Indonesia ini. Iya, gitu. Ya, benar banget. Di Hari Anak Nasional ini banyak sekali harapan dan peran dari anak itu tersendiri sebagai tunas bangsa. Menurut kalian, apa sih pendapat kalian atau pesan kalian untuk anak sebagai tunas bangsa?
Ya, jadi kan anak merupakan tunas bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa. Nah, untuk mewujudkannya, Forum Anak itu bertugas untuk menyampaikan kepada pemerintah tentang pemenuhan hak anak, di mana tadi sudah disebutkan beberapa hak-hak anak, diantaranya adalah hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Jadi ketika anak hak-haknya sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan siap untuk menjadi tunas bangsa di masa depan. Dan mungkin ada harapan nggak sih mumpung di Hari Anak Nasional ini, harapan kalian untuk anak dan orang tua ya? Mungkin karena tumbuh kembang anak itu kan bergantung dengan cara didik orang tua. Mungkin ada pesan dari kalian? Iya, sebelumnya harapan kita semua Forum Anak, entah Forum Anak Slamedio atau mungkin Forum Anak Jawa Tengah juga, harapan kita sebenarnya sama, yaitu kita berharap semua orang tua sadar bahwasanya kita sebagai anak itu perlu untuk mendapatkan perlindungan, kebebasan, dan partisipasi juga. Jadi yang kita maksud itu adalah kita berharap semua orang tua tuh sadar bahwasanya anak itu punya hak, karena ada beberapa orang tua yang mereka tidak menyadari kalau misalnya anaknya itu sebenarnya punya hak loh, punya hak mungkin hak berpendapat di keluarga, di lingkungan masyarakat, karena masyarakat kita ini masih tabu sih. Banyak banget masyarakat kita yang beranggapan anak itu nggak usah ikut campur masalah orang tua, anak itu nggak usah ikut campur tentang perihal yang ada di sebuah misalkan daerah, misalkan kayak di masyarakat kayak gitu. Masih banyak masyarakat kita yang berpikiran seperti itu. Makanya dengan adanya Forum Anak juga kita berharap orang dewasa, orang tua atau keluarga di luar sana tuh lebih sadar terhadap hak anaknya, lebih sadar terhadap sebenarnya apa sih yang dibutuhin oleh anak kayak gitu. Dan harapan saya untuk anak di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Tegal, saya berharap anak di Kabupaten Tegal lebih berkembang, terus kekerasan terhadap anak juga menurun, pernikahan anak juga dapat menurun. Karena dengan adanya Forum Anak juga kita di sini seperti membantu pemerintah dalam penekanan penurunan terhadap pernikahan terhadap anak juga. Seperti itu, Kak. Semoga semua harapan yang tadi kalian sampaikan, dan semoga Forum Anak itu benar-benar bisa ngembangin. Iya, Kak. Menyuarakan hak anak. Iya, Kak, benar banget. Semoga di Hari Anak Nasional ini sebagai orang tua dan anak-anak muda zaman sekarang ya, mungkin lebih bisa buat ngembangin anak lagi, karena anak itu tunas bangsa. Anak itu bakal nerusin gak sih, nerusin generasi. Ya, sebagai tema yang tadi ya, kalau anak terlindungi, Indonesia maju. Oke. Terima kasih. Jadi terima kasih Nelly. Terima kasih para anggota PASA yang telah hadir dan mau berbincang dengan kami. Terima kasih juga karena udah sharing-sharing banyak ilmu sama kegiatan sama kami. Ya, semoga ini menjadi inovatif untuk para orang tua dan anak-anak kita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda dengarkan Bincang Kreatif, ajang informasi, solusi dan edukasi bagi masyarakat di masa pandemi. Persembahan Radio Slawi FM dan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal.